Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Agustian. Nama saya Novan Jesta. Nama saya Mas Arya Adi Pratama. Kami dari SMP Pembangunan Cibadak, kelas 9F, sesi 2, kelompok 5. Kami mendapatkan tugas dari mata pelajaran PAI, yaitu menjelaskan tentang Kerajaan Islam Pajang. Kerajaan Pajang adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa yang terletak di daerah perbatasan Desa Pajang, Kota Surakarta, dan Desa Makam Haji, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Kerajaan Pajang berdiri pada tahun 1568 dan runtuh pada 1587. Pendiri Kerajaan Pajang adalah Sultan Hadiwijaya atau dikenal juga sebagai Jaka Tingkir. Sultan Hadiwijaya pula yang berhasil mengantarkan Pajang ke puncak kejayaan. Pajang merupakan kerajaan bercorak Islam pertama di Jawa yang letaknya berada di pedalaman. Berdirinya Kerajaan Pajang, Babad Banten menyebutkan bahwa keturunan Sultan Pajang berasal dari Pengging, kerajaan kuno di Boyolali yang dipimpin oleh Andayaningrat juga memakai nama Jakasanagara atau Jakabodo. Konon masih memiliki hubungan kerabatan dengan keluarga Raja Majapahit. Meski Majapahit ditaklukkan orang-orang Islam pada 1625, Pengging masih berdaulat hingga di bawah pemerintah Kebo Kenanga yang bergelar Ki Ageng Pengging. Ketika Ki Ageng Pengging wafat karena dibunuh oleh Sunan Kudus, ia meninggalkan seorang putra bernama Mas Kerebat yang diangkat anak oleh Nyi Ageng Tingkir. Mas Kerebat atau lebih dikenal sebagai Jaka Tingkir justru memutuskan untuk mengabdi pada Kesultanan Demak. Kesultanan Demak kemudian mengutus Jaka Tingkir mendirikan Kerajaan Pajang sekaligus menjadi raja pertamanya dengan gelar Sunan Hadiwijaya. Saat Kesultanan Demak mengalami kemunduran dan diserang Arya Penangsang, Sultan Hadiwijaya maju untuk menghadapinya. Hadiwijaya berhasil membunuh Arya Penangsang dan menjadi pewaris tahta Kesultanan Demak dan memindahkan ibu kotanya ke Pajang. Dengan begitu, Kerajaan Pajang resmi berdiri pada 1568 Masehi. Selama 21 berdiri, berikut ini 3 raja yang pernah bertahta di Kerajaan Pajang. Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya 1568 sampai 1583 Masehi. Arya Pangiri atau Ngawantipura 1583 sampai 1586 Masehi. Pangeran Benawa atau Prabu Wijaya 1586 sampai 1587 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Pajang. Sebagai pendiri dan raja pertama Kerajaan Pajang, Sultan Hadiwijaya berkuasa selama 15 tahun. Selama memerintah, ia berhasil mengantarkan Pajang mencapai puncak kejayaan. Wilayah kekuasaan Kerajaan Pajang mencapai Madiun, Blora, dan Kediri. Selain itu, Pajang adalah kerajaan bersifat agraris yang mengalami kemajuan pesat di bidang pertanian. Hal ini didukung oleh letaknya yang berada di dataran rendah yang mempertemukan Sungai Pepe dan Dengkeng sehingga menjadi lumbung beras utama di Pulau Jawa. Kemunduran Kerajaan Pajang pada 1582 Masehi meletus Perang Pajang dan Mataram. Sepulang dari pertempuran, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal dunia. Sepeninggal Sultan Hadiwijaya, Pajang mulai mengalami kemunduran karena terjadi perebutan tahta. Para Sultan Hadiwijaya, Pangeran Benawa dari menantunya yang bernama Arya Panggiri saling bersaing untuk menjadi raja. Arya Panggiri berhasil naik ke tahta pada 1583, sedangkan Pangeran Benawa tersingkir ke Jepang. Namun selama pemerintahannya, Arya Panggiri hanya disibukkan dengan usaha balas dendam terhadap Mataram, sementara kehidupan rakyatnya terabaikan. Hal itu membuat Pangeran Benawa merasa prihatin dan melancarkan serangan pada 1586, dibantu oleh Sutawijaya dari Mataram.
Dalam serangan itu Arya Panggiri kalah dan dipulangkan ke Demak, sementara Pangeran Benawa dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Pajang ketiga. Pemerintahan Pangeran Benawa hanya berlangsung singkat karena ia lebih memilih menjadi penyebar agama Islam. Pada 1587, kekuasaannya pun berakhir tanpa meninggalkan putra mahkota. Atas kebijakan Sutawijaya, Pajang kemudian dijadikan negeri bawahan Mataram. Riwayat kerajaan Pajang benar-benar berakhir pada 1618 saat dihancurkan oleh pasukan Mataram yang dipimpin Sultan Agung. Peninggalan kerajaan Pajang. Peninggalan kerajaan Pajang tidak banyak ditemukan, hanya Masjid Laweyan yang konon didirikan oleh Sultan Hadwijaya. Masjid yang telah beberapa kali mengalami pemugaran ini masih terjaga dan digunakan untuk beribadah hingga kini. Dapatkan informasi, inspirasi, dan isnai. Masehi, Arya Panggiri atau Ngawantipura 1583 sampai 1586 Masehi. Pangeran Benawa atau Prabu Wijaya 1586 sampai 1587 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Pajang. Sebagai pendiri dan raja pertama kerajaan Pajang, Sultan Hadwijaya berkuasa selama 15 tahun. Selama memerintah, ia berhasil mengantarkan Pajang mencapai puncak kejayaan. Wilayah kekuasaan kerajaan Pajang mencapai Madiun, Blora, dan Kediri. Selain itu, Pajang adalah kerajaan bersifat agraris yang mengalami kemajuan pesat di bidang pertanian. Hal ini didukung oleh letaknya yang berada di dataran rendah yang mempertemukan Sungai Pepe dan Dengkeng sehingga menjadi lumbung beras utama di Pulau Jawa. Kemunduran kerajaan Pajang pada 1582 Masehi, meletus perang Pajang dan Mataram. Sepulang dari pertempuran, Sultan Hadwijaya jatuh sakit dan meninggal dunia. Sepeninggal Sultan Hadwijaya, Pajang mulai mengalami kemunduran karena terjadi perebutan tahta. Para Sultan Hadwijaya, Pangeran Benawa dari menantunya yang bernama Arya Panggiri saling bersaing untuk menjadi raja. Arya Panggiri berhasil naik ke tahta pada 1583, sedangkan Pangeran Benawa tersingkir ke Jepang. Namun selama pemerintahannya, Arya Panggiri hanya disibukkan dengan usaha balas dendam terhadap Mataram, sementara kehidupan rakyatnya terabaikan. Hal itu membuat Pangeran Benawa merasa prihatin dan melancarkan serangan pada 1586, dibantu oleh Sutawijaya dari Mataram. Dalam serangan itu Arya Panggiri kalah dan dipulangkan ke Demak, sementara Pangeran Benawa dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Pajang ketiga. Pemerintahan Pangeran Benawa hanya berlangsung singkat karena ia lebih memilih menjadi penyebar agama Islam. Pada 1587, kekuasaannya pun berakhir tanpa meninggalkan putra mahkota. Atas kebijakan Sutawijaya, Pajang kemudian dijadikan negeri bawahan Mataram. Riwayat kerajaan Pajang benar-benar berakhir pada 1618 saat dihancurkan oleh pasukan Mataram yang dipimpin Sultan Agung. Peninggalan kerajaan Pajang. Peninggalan kerajaan Pajang tidak banyak ditemukan, hanya Masjid Laweyan yang konon didirikan oleh Sultan Hadwijaya. Masjid yang telah beberapa kali mengalami pemugaran ini masih terjaga dan digunakan untuk beribadah hingga kini. Dapatkan informasi, inspirasi, dan isnai. Selain itu, di daerah Pajang hanya ditemui reruntuhan yang dipercaya sebagai petilasan Keraton Pajang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.